Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai program kebutuhan ruang. Dalam membuat program kebutuhan ruang, kita tidak boleh langsung mengeluarkan luas ruang. Misalkan ruang lobi luasnya adalah 200 meter persegi. Tidak bisa seperti itu, tapi harus dijabarkan item apa saja yang ada di ruang lobi tersebut, kemudian jabarkan juga standarnya seperti apa, kapasitasnya berapa, luas ruangnya baru kita dapatkan. Dan jangan lupa di sini ada sumber ini sebagai standar dari panjang kali lebar dari item atau dari furniture atau dari ruang yang akan kalian buat. Contoh, misalkan di sini saya buat ruang lobi. Nah, di ruang lobi ini kalian tidak bisa langsung mencantumkan ingin ruang lobi luasannya adalah 10 kali 10, jadi 100 meter persegi. Tidak, tapi itu harus kita jabarkan berdasarkan program kebutuhan ruangnya. Nah, contohnya akan saya jabarkan. Contohnya misalkan lobi. Di lobi ini akan ada mesin tap keanggotaan. Ukurannya berdasarkan sumber, misalkan sumbernya dari internet atau dari sumber mesin tapnya itu didapat bahwa lebarnya 1 meter dan panjangnya misalkan 0,5. Jadi luas untuk mesin tap keanggotaan ini adalah luasnya 0,5 karena 1 dikali 0,5. Misalkan kapasitasnya ada berapa buah mesin tapnya? Ada 4 buah, sehingga luas ruang untuk mesin tap di ruang lobi tersebut adalah 2 meter persegi. 2 meter persegi ini didapat dari luas ini panjang kali lebar dikali kapasitas atau jumlah mesin tap keanggotaannya ada 4. Contohnya lagi, misalkan di lobi ini ada kursinya itu ukurannya, lebarnya menurut data arsitek kalian mau ambil yang lebarnya 0,42 dan panjangnya juga 0,42, sehingga luas dari kursi tersebut adalah yang dibutuhkan adalah 0,18 meter persegi dengan jumlah kapasitas kursi yang ada di lobi tersebut ada 8, jadi 8 dikali 0,18 hasilnya adalah 1,4 meter persegi. Nah, ini harus dijabarkan di ruang lobi itu ada apa aja. Ada mesin tap keanggotaan, ada metal detektor, ada meja resepsionis, ada kursi, ada rak buku, ada meja taman, ada sofa, ada vas bunga. Ini harus dijabarkan semuanya yang ada di lobi. Nah, jangan lupa karena ruang lobi ini digunakan oleh manusia juga, sehingga harus kalian munculkan manusia juga di sini. Berapa kapasitas manusia? Sesuai standar kalau manusia itu ukurannya adalah 0,8 kali 1 meter. Jadi didapat untuk luas manusia itu membutuhkan ruang 0,8 meter persegi. Nah, dia ingin di ruang lobi ini kapasitas manusianya adalah 250 orang, sehingga 250 ini dikali 0,8 dan hasilnya adalah 200 meter persegi. Nah, semua ini akan dijumlahkan. Setelah dijumlahkan didapat hasilnya adalah 211,24 meter persegi. Jangan lupa tidak berhenti sampai di sini, tapi kalian juga harus menjumlahkan sirkulasi. Berapa sirkulasi yang dibutuhkan untuk ruang lobi ini? Ya, jangan lupa menambahkan persentase luas sirkulasi. Biasanya ini diambil dari 30% sampai 60% luas ruangan, tergantung kepada fungsi kebutuhan ruang pengguna. Mungkin kalau lobi ruangannya harus cukup lebar, cukup sirkulasinya cukup luas, sehingga dia ambil sirkulasinya adalah 60%. Tapi ada beberapa ruas ruang yang sirkulasinya juga maksimal 30%. Contohnya adalah ruang servis, sirkulasi itu cukup hanya 30%. Itu tergantung kepada fungsi kebutuhan ruang penggunanya. Nah, kemudian 60% ini dikalikan luas ruang yang tadi dijumlah dikalikan 211,24 meter persegi dan hasilnya adalah untuk sirkulasi 126,75 meter persegi. Ini baru sirkulasinya saja. Nah, sirkulasi kemudian dijumlahkan dengan luas ruangan tadi.
hasilnya adalah 337,99 atau 338 meter persegi. Itu dibulatkan. Jadi jumlah total luas ruang untuk ruang lobi adalah 338 meter persegi. Ya. Jadi jangan lupa dalam menjabarkan kebutuhan ruang itu harus dijabarkan secara detail ya. Jadi harus terdiri dari apa aja item kebutuhan furniturnya, kemudian standarnya, ada lebarnya, ada panjangnya, dan ada luasnya, yaitu panjang kali lebar. Dan jangan lupa juga cantumkan kapasitasnya, mau berapa buah jumlah furniture atau jumlah manusia kapasitas yang ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian ini dikalikan, kapasitas dikalikan dengan luas standar, itu dihasilkan luas ruang. Nah, luas ruang ini kemudian dijumlahkan, dan jumlahnya itu untuk dicari sirkulasinya dikalikan dengan sirkulasi yang diinginkan dari 30 sampai 60% tergantung kebutuhan ruang. Dan jangan lupa dicantumkan sumber-sumbernya dari mana, sumber standarnya itu dapat dari mana, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada program ruangnya tadi ya. Misalkan di sini ada ruang lobi, ruang pojok galeri, ada ruang lift per lantai, ada ruang kafe, dan ruang-ruang lainnya. Ini yang warna kuning-kuning ini adalah jumlah dari keseluruhan luas per ruangan. Ini dijumlahkan, yang sudah tadi dibuat dijumlahkan untuk didapat jumlah dari seluruh ruang yang ada di dalam bangunan, seperti itu.